Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nuasil darsana qalilan. Insyaallah. Al-an nuasil ma yata'allaq bi khabar. Mazilna al-bahath li khabar. Kita lanjut aja langsung baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa la yukhbaru bi zarfi zamani 'anil dzat. Zarf zaman itu tidak boleh mengabarkan mubtada yang dia sifatnya dzatiyah. Karena mubtada ada dua kan, ada dzatiyah, ada ma'nawiyah. Dzatiyah seperti apa? Dzatiyah seperti yang kelihatan, Zaid. Ya. Seperti ya yang kelihatan itu namanya dzatiyah. Namun ada yang namanya ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu yang tidak kelihatan. Ma'nawi, sifatnya dia hanya ma'nawi saja, seperti puasa, ilmu, dan yang semisalnya gitu ya. Biasanya ya zati atau jusah gitu ya. Ainiyah sebagaimana kita bahas dalam Ibnu Aqil kemarin. Fala yaqal, maka enggak boleh kita katakan Zaidun al-yaum. Zaidun al-yaum. Al-yaum ini adalah zarfuz zaman. Tidak boleh dia mengabarkan yang namanya mubtada bersifat dzat. Nah, tidak boleh mengkhabarkan mubtada yang dia sifatnya apa? Zatiyah. Kalau sifatnya ma'nawiyah, boleh. Misalkan i'tikaf yaumal ahad. Sumtu as-saum yaumal khamis, dan semisalnya gitu ya. Labas. Kemudian berikutnya wa innama yukhbaru bihi anil ma'ani. Zarfu zaman itu hanya mengkhabarkan yang ma'nawi. Ya, yang ma'nawi atau ma'ani. Nah, contohnya as-saumul yaum. As-saum al-yaum. Puasa itu pada hari ini. Ya, puasa itu pada hari ini. Was-safar ghadan. Was-safar ghadan. Ini namanya ma'nawiyah, bukan zawat, bukan zatiyah. Terus apakah kalau zarful makan bagaimana? Boleh nggak mengabarkan zatiyah? Zarful makan boleh nggak mengkabarkan zatiyah? Zaidun indak. Boleh nggak? Nah, jais. Titik. Wa qauluhum, dan ada orang Arab berkata al-lailatul hilal. Ini bagaimana? Al-lailah al-hilal. Ini asalnya adalah al-hilalu al-lailah. Al-hilal ini ma'nawi atau dzati? Hilal itu maknanya apa, ikhwan? Hilal itu maknanya apa? Bulan purnama. Hilal. Bulan apa hilal? Iya. Zatiyah, dia kelihatan, makanya zatiyah. Tapi kok ini zatiyah dikabarkan dengan zarfuz zaman? Katanya enggak boleh tadi. Kok dikatakan al-hilal lailah. Nah, makanya dikatakan oleh Al-Hattab di sini, perkataan ini muawal. Ini perkataannya ditakwil. Takwil itu apa? Ya, kita takdirkan. Kita apa? Kita takdirkan. Nah, ini bang. Apa pelit belakang? Barakallahu fiik. Ya, ditakdirkan. Apa takdirnya? Hasyiah nomor 6. Ya, hasyiah takdirnya apa? Tulu'ul hilal au ru'yatuhu. Ya. Tulu'ul hilal atau ru'yatuhu. Ya. Terbitnya
hilal atau dilihatnya hilal al-lailah pada malam hari. Pada malam hari. Nah, wa dhahaba qaumun minhum Ibnu Malik, sebagian kaum berpendapat di antaranya adalah Ibnu Malik, ila jawazihi min ghairi ta'wilin bi syarti an yufida. Ya. Bolehnya zarfu zaman mengkhabarkan zatiyah tanpa harus ditakwil. Itu kata Ibnu Malik dan sebagian kaum. Bisyarat, dengan syaratnya apa? An yufida, dia bisa memberikan faedah atau ifadah. Ya, syaratnya apa? Ifadah. Waqtarahu hadzal madhab Ibnu Qayyim rahimahullah, dan madhab inilah yang dipilih oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Naam. Lanjut, wa yajuzu ta'addudul khabar. Bolehnya khabar itu berpoligami. Mubtada berpoligami. Ya, mubtada boleh berpoligami, artinya apa? Memiliki khabar yang banyak. Ta'addud. Ya, bahasa Arab poligami itu ta'addud. Mafhum ya? Ya, berbilang. Nah, contohnya Zaidun katibun syairun. Zaid adalah orang penulis dan orang penyair. Wa qala ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'al lima yurid. Dia Allah Azza wa Jalla, zat yang maha ghafur. Khabar pertama, al-wadud khabar kedua. Dzul 'arsyil majid khabar ketiga. Fa'alun lima yurid khabar keempat. Ajib, 4 tuh khabarnya. Paham ya? Nah, dan dia bukan sifat, tapi dia lebih pada ke khabar. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Sampai mana kita? Sampai mana kita? Udah itu udah kan? Taib. Bismillah. Waqad taqaddamu 'alal mubtada' jawazan. Khabar terkadang mendahului mubtada' secara boleh. Boleh-boleh aja, boleh iya, boleh enggak gitu berarti kan? Nah, contohnya fidari Zaidun wa wujuban, dan juga ya terkadang wujuban, wajib berarti. Nah, aina Zaidun wa inna ma indaka Zaidun. Wa qala ta'ala am ala qulubin aqfaluha wa nahu fidari rajulun. Antum lihat di situ semuanya ini mubtada'nya diakhirkan, khabarnya dikedepankan secara wajib. Kenapa? Nah, hasyah nomor 2. Yataqaddamul khabar 'alal mubtada wujuban fi arba'ati mawadi'. Khabar mengedepankan mubtada secara wajib pada 4 tempat. Al-awwal, yang pertama, idza kana al-khabar min al-alfadz allati laha sadara fil kalam. Ketika khabarnya merupakan bentuk lafaz-lafaz yang dia memiliki hak letaknya di awal jumlah. Seperti pada contoh yang pertama, ya, aina Zaidin. Di mana Zaid? Jangan antum katakan Zaid di mana
Zaid aina, Zaidun aina. Itu bikin sakit kuping dengernya. Ya, kelihatan banget orang Indo Arab nih. Ya, Ki Rizky, Zaidun aina, Ki Agung aina. Udah be langsung Agung di mana, jangan pakai aina. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sani, idza kana al-mubtada mahsuran. Kalau mubtadanya dia dibatasi, dihasr. Wa innama indaka Zaidun. Ya. Pakai kata inama ya, kita ingin menghasr itu pakai kata inama. Innama. Dan ketika menghasr diakhirkan mubtada'nya. Innama indaka Zaidun. Sesungguhnya yang ada pada sisimu tuh hanya Zaid. Ya, hanya Zaid. Ini menghasr wujud Zaid indak. Berikutnya yang ketiga, idza kana fil mubtada dhamirun ya'udu ala syai'in fil khabar. Kalau pada mubtadanya ada dhamir yang kembali ya kepada sedikit perkara yang terletak pada khabarnya. Sebagaimana pada contoh yang ketiga, am ala qulubin aqfaluha, apakah dia atas hati-hati mereka, aqfaluha ya, ada gemboknya, ha itu kembali ke qulub. Yang keempat, idza kana khabar zarfan aw jar majruran, kalau khabarnya berbentuk zarf atau jar majrur, wal mubtada nakirah, mubtadanya nakirah la musawwigha lil ibtida' biha, dan tidak ada perkara yang membolehkan kita untuk memulai dengan mubtada nakirah tersebut. Seperti contoh yang akhir ya, fiddari rajulun, tidak boleh kita katakan rajulun fiddar. Nah, barakallahu fikum. Itu pembahasan takdim al-mubtada al-khabar. Takdimul khabar al-mubtada, ya salah. Takdim al-khabar al-mubtada. Sekarang kita masuk pembahasan dihapusnya khabar atau dihapusnya mubtada atau dihapusnya mubtada khabar itu sendiri. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad yuhdafu kullun min al-mubtada wal khabar jawazan. Dan terkadang dihapus setiap dari mubtada dan khabar secara boleh. Secara apa? Boleh. Sebelum kita lanjut ke kitab, ana ada faedah di sini. Ana tambahkan, ya juzu hadfu kullin minal mubtada wal khabar. Bolehnya seorang menghapus seluruh mubtada khabarnya dihapus. Ajib. Tidak ada yang lain. Mubtada khabarnya betul-betul dihapus semuanya. Kapan boleh? Idza dalla alaihi madalilun. Ketika ada yang menunjukkan atas keduanya, atas mubtada khabar yang dihapus ya, oleh suatu petunjuk. Misal hadfil mubtada. Contohnya yang dihapus mubtada. Ini contoh yang dihapus mubtadanya doang nih ya. Kaifa Zaidun bi khairin. Bagaimana keadaan Zaid? Zaidun kaifa, maksudnya gitu ya. Zaidun kaifa. Ya, bagaimana keadaan Zaid? Jawabannya bi khairin. Maksudnya Zaidun bi khairin, Zaid dalam keadaan baik. Itu dihapus tuh. Ya, dihapus mubtadanya. Boleh. Wa mithalu hadful khabar jawazan. Contohnya sekarang khabar yang dihapus secara boleh. Man indak Zaidun. Siapa di sisimu? Zaidun. Zaidun indi. Zaid yang ada di sisi saya. Wa mithalu hadfuhu ma fi qouli ta'ala. Ya. Contoh dihapus keduanya dalam firman Ta'ala, salamun qaumun ya munkarun. Salamun qaumun munkarun.
Ya, ini mah kalau yang ini tapi contohnya dihapus mubtada khabar ya. Ini dalam dua jumlah ikhwan ya. Ini bukan contoh yang sebenarnya mubtada khabarnya betulan dihapus semua, bukan. Tapi ini contoh ada dua jumlah, masing-masing jumlah itu mubtada khabar. Jumlah pertama khabarnya dihapus, ya jumlah kedua mubtadanya dihapus. Jadi seakan-akan mubtada khabar yang dihapus ya, padahal ya kita lihat mubtada dihapus, khabar dihapus itu beda yang lain gitu ya. Contohnya gini, takdirnya ya kawan, takdirnya salamun qaumun munkarun, salamun mubtada, khabarnya alaikum yang dihapus. Qaumun munkarun, qaumun khabar, mubtadanya dihapus, takdirnya antum qaumun. Ya, salamun alaikum antum qaumun, munkarun sebagai sifat buat kaum. Paham ya? Mafhum enggak? Nah, tapi juga sekarang kita bawakan syahid yang ana bawakan tadi di awal. Setiap mubtada khabarnya dihapus secara bersamaan. Wa yajuzu hadfuhuma ma'an tuh. Dan boleh dihapus mubtada khabar secara bersamaan. Idza dalla alaihi dalilun. Kalau ada dalil yang menunjukkannya. Nahwu qali, contohnya perkataanmu liman qala lak. Ya, nahwu qauluka, contohnya adalah ucapanmu na'am. Ucapan kita na'am nih. Liman qala laka, kalau ada orang yang berkata kepada kita. Sulaiman nabiyun, apakah Sulaiman itu adalah nabi? Mubtada khabar bukan ini? Sulaiman nabi? Iya, hamzah istifham ini la mahal ya karena dia huruf. Sulaiman mubtada, nabi khabar. Kita jawab na'am. Ya, Sulaiman nabiyun na'am. Mana mubtada khabarnya dihapus semuanya, ya? Iya enggak? Karena takdirnya apa? Naam, Sulaiman nabiyun. Naam, Sulaiman nabiyun. Paham Rizki? Mafhum gak Ki? Rizki, harusnya rizkuna ya. Kalau rizki itu sempit banget buat dia doang. Baik. Kita baca ke bawah. Kita baca baru ke kitabnya. Waqad yuhdhafu kullun minal mubtada wal khabar jawazan. Mubtada khabar terkadang dihapus secara boleh. Salamun qaumun munkarun. Ay salamun alaikum antum qaumun munkarun. Nah, sekali lagi ini mubtada khabarnya tapi berbentuk dua jumlah ya. Mubtada khabar. Yang pertama mubtada dan khabarnya dihapus, yang kedua adalah khabar mubtadanya dihapus. Tapi kalau mau contoh yang betul-betul mubtada khabar dihapus secara bersamaan tadi, ya. Anta talibun? Naam, udah khalas. Ya. Ai na'am ana talibun. Lanjut wajibu hadful khabar. Sekarang kita bahas pembahasan tentang wajibnya menghapus khabar. Sekarang yang dihapus cuma khabar doang. Ini wajib. Kapan wajibnya khabar itu dihapus? Ba'da laula. Khabar wajib dihapus setelah laula. Khabar wajib dihapus setelah laula. Laula antum lakunna mu'minin. Ya, laula antum mawjudun. Laula antum, seandainya ya, kalau bukan karena antum ya niscaya kita itu, kalau bukan antum ada gitu, kalau antum tidak ada ya kita adalah orang yang beriman. Kalau antum nggak ada itu kita adalah orang beriman. Antum ada sih, jadi kita nggak beriman. Itu kalau takdirnya mawjudun. Tapi ini dikritik ikhwan ya oleh para ulama. Ya, takdir itu enggak selamanya mawjudun, tapi takdir itu ala hasabi siyak. Ya, takdir ketika
khabar dihapus itu enggak selamanya takdir itu mawjudun, tapi ala hasabi siyaq. Antum lihat hasyah nomor 4. Wasawab anna takdirul khabar, yang benar takdir khabar di atas adalah laula antum sadattumuna. Ya. Kalau kalian tidak menghalangi kami. Harusnya gitu. Laula antum sadattumuna. Jadi khabarnya ini berbentuk jumlah fi'liyah, ikhwan. Ya, laula antum, seandainya kalian. Ini mubtadanya. Sadattumuna khabarnya. Ya. Kalian tidak menghalangi kami, lakunna mu'minin, niscaya kami akan beriman. Ya, kami enggak beriman karena kalian menghalangi kami. Dari dalil mana sadattumuna itu adalah takdir? Ya, ini kan harus punya dalil kita di dalam mentakdirkan. Hatta dalam ilmu nahwu harus punya dalil, apalagi yang lain. Bidalili, dengan dalil, anahnu sadatnakum. Ya, dengan dalil firman Allah masih di dalam surat yang sama. Anahnu sadatnakum. Ya, apakah kami menghalangi kalian? Nah, apakah kami menghalangi kalian? Laula antum lakunna mu'minin, gitu kan. Kemudian lanjut ayat setelahnya. Anahnu sadatnakum, apakah kami menghalangi kalian sehingga kalian tidak beriman? Nah, jadi apa? Ini ala hasabi siyaq. Konteksnya ada sadattum, ya udah, ada sadat ya berarti takdirkan sadattumun. Kama nabbaha alaihi Ibnu Hisham bighairi hal, ini sebagaimana yang telah ditanbih, diperingati oleh Imam Ibnu Hisham dan yang lainnya. Walaysa takdirnya bukan laula antum mawjudun lakunna mu'minin. Faswab atamsil binahwi qauluhu ta'ala, binahwi qauli ta'ala. Yang benar kalau kita membawakan contoh dengan firman Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kalau kita mau takdir ya mawjudun, itu yang benar itu kalau kita bawakan contoh firman Allah Ta'ala yang berikut ini. Falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya. Ayat maksudnya apa? Falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mawjudani. Ya. Falawla fadlullah, kalau bukan karena karunia dari Allah atas kalian, wa rahmatuhu. Tes. Suaranya ada? Ulang. Falawla fadlullahi alaikum, kalau bukan karena Allah azza wa jalla atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya. Mawjudani, itu kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya Allah yang ada untuk kita semua, lakuntum minal khasirin, saya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini baru cocok takdirnya mawjudan atau mawjudun atau mawjudun atau mawjuduna. Wa binahwi qaulik, atau dengan contoh yang lain. Laula antum la akramna Zaidun, kalau bukan karena antum mawjudun ada, kami akan memuliakan Zaid. La akramana Zaidun, Zaid akan memuliakan kami. Antum sih ada datang, jadinya Zaid enggak memuliakan kami. Paham ya? Udah pergi sana, pergi biar saya mau makan sama Zaid, misalkan gitu kan. Ini laula, ya, setelah laula. Berikutnya wa ba'dal qasamis sharih. Dihapusnya khabar itu setelah qasamus sharih. Setelah qasam as-sharih. Nah, contohnya la amruka. Innahum. Kenapa dikatakan qasamus sharih? Karena orang Arab itu menggunakan lafaz la amruka ini itu hanya murni untuk sumpah aja, enggak untuk makna yang lainnya. Makanya kita katakan
Ini adalah qasam sharih, sumpah yang jelas. Maknanya jelas-jelas sumpah, bukan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Hasyiah nomor 5. Ihtaraza bis-sharih amma yusta'malu fil qasam wa ghairihi. Beliau mengatakan kata sharih itu untuk mengeluarkan dari kata yang digunakan untuk qasam dan untuk selain qasam. Contohnya ahadullah la akrimannak. Saya bersumpah kepada Allah, saya akan memuliakan kamu. Fayajuzu fihi itsbatul khabar li'adami sarahatil qasam. Maka boleh pada kata ahdullah ini, na'am, untuk kita tetapkan, kita bawakan khabarnya. Kenapa? Li'adami sarahatil qasam. Karena apa? Ahad di sini adalah lafadz yang tidak bukan lafadz yang sharih untuk makna qasam saja. Ya. Kenapa? Idz yusta'malu fi ghairi, karena namanya ahdullah itu, kata ahad itu adalah kata yang juga bisa untuk digunakan makna yang lainnya. Ya. Walaupun yang di sini maknanya qasam ya. Ahdullahi la ukrimannak itu makna qasam. Dari mana tahu qasamnya? Dari ada lam qasam di kata ukrimannak. Itu lamul qasam. Tapi karena ini memang ahad ini adalah lafaz yang bukan cuma digunakan untuk qasam oleh orang Arab, jadi apa? Tidak wajib dihapus khabarnya. Khabarnya tidak wajib dihapus. Contoh yang lainnya yang ketika ahad maknanya bukan qasam, di sini dikatakan idyusta'malu fi ghairihi, nahu contohnya ahdullahi yajibul wafa bihi. Ya. Ahdullah, janjinya Allah ya wajib, ya janji Allah wajib untuk ditunaikan. Wajib kita tunaikan. Atau yajibul wafa bihi, na'am, wajib pasti akan dipenuhi. Ini maknanya janji bukan sumpah. Fayajuzu dzikruhu, maka boleh disebutkan alayya ahdullah, alayya ahdullah. Barakallahu fikum. Kita kembali ke kitab ba'dal qasamis sharih. Setelah kata qasam sharih yang dia jadi mubtada, maka khabarnya wajib dihapus. La amruka innahum, kita lihat di ayat. Mana ini ayatnya? Enggak kepotong kah? Tahun berapa kan? Enggak tahu. Enggak kefoto kayaknya ya. Lalu ya. Halaman 100. Tapi 118 belum ada ini. Naam ya. La amruka qasami. La amruka, ya takdirnya adalah qasami. Kata qasami ini barakallahu fikum adalah khabar yang wajib dihapus. Sebenarnya kenapa sih wajib dihapus? Ini khabar-khabar yang ada pada kata laula, setelah laula, atau setelah qasamus sharih. Karena jawabannya apa? Karena khabarnya udah ma'lum. Khabarnya sudah ma'lum, sudah diketahui maknanya, makanya wajib dihapus. Nah, berikutnya wa ba'da wawil qasam, setelah waw qasam. Nah, contohnya waw ma'iyah, afwan ya, setelah waw ma'iyah. Waw ma'iyah ini adalah waw yang maknanya ma'ah. Ya. Dan dia bukan waw ataf.
kullu sani'in wa ma sana'. Kullu sani'in wa ma sana'. Setiap yang berbuat, yang mengeja, ya, yang menjadikan, maka dia bersama apa yang dia jadikan. Di sini antum lihat hasyiahnya nomor 2. Mana ya? Kullu sani'in wa taqdir kullu sani'in wa sin'atuhu. Ya, kullu sani'in wa sin'atuhu. Setiap orang yang berbuat, yang membuat lah ya, bersama apa yang dia buat. Sebenarnya ini adalah waw atof sebenarnya gitu ya, kalau secara hukum. Tapi secara makna, dia maknanya ma'iyah. Maknanya apa? Ma'iyah, kebersamaan. Memberikan faedah kebersamaan. Makanya ditakdirkannya wasin atuhu, ketika ditakdirkan kita terjemahi setiap yang membuat, maka dia bersama apa yang dia buat. Wal khabar mahdhufun yuqaddar ba'dal ma'tuf. Khabarnya dia dihapus, ditakdirkan setelah ma'tuf, ya, kata yang diatafkan. Kama qala al-musannif, sebagaimana dikatakan musannif, makrunani. Kullu sani'in wa sin'atuhu makrunani. Kullu sani'in wa sin'atuhu makrunani. Itu khabarnya makrunani. Ya. Setiap orang yang berbuat bersama yang dia buat, makrunani, digandengkan. Bersama yang dia buat, ya digandengkan. Makrunan maksudnya bersamaan. Naam. Jadi itu khabarnya makrunan, ya khonifillah. Wa ma sana' itu na'am, itu adalah ma' masdariyah, ya, maknya ma' masdariyah, makanya bisa ditakdirkan kepada masdar. Kalau enggak kita takdirkan enggak apa-apa. Kullu sani'in wa ma sana' makrunani. Setiap yang berbuat bersama apa yang dia buat, makrunani, digandengkan. Kenapa dihapus? Dikatakan di sini wa innamal hudzifa lidalalati wawil ma'iyah 'alal muqaranah. Ya, dihapusnya di sini ya karena penunjukan waw ma'iyah atas makna muqaranah. Ya, kalau makna khabarnya makrunan, ya itu udah ada ditunjuki dengan waw ma'iyah. Udah ditunjuki, diwakili dengan waw ma'iyah, insyaallah udah cukup. Jadi wajib dihapus. Wa wajaba liqiyamil ma'tuf maqamah, dan wajib ya untuk ma'tuf itu mendirikan kedudukan. Allah a'lam. Naam. Ini yang ketiga, keempat, sekarang terakhir. Wa qabla al-hal allati la tasluh an takuna khabaran. Khobar itu wajib dihapus setelah hal. Yang mana halnya itu apa? Halnya dia memang adalah kata yang dia tidak bisa menjadi khabar. Artinya kalau ini halnya dia bisa menjadi khabar, maka udah khabarnya adalah dia. Khabarnya adalah dia. Enggak perlu kita takdirkan yang wajib, ada yang wajib dihapus di dalamnya. Ya, karena ini khabarnya, halnya enggak bisa jadi khabar. Nah, maka kita di situ pembahasan ada khabar yang wajib dihapus. Dari tutup rapat. Hah? Taib. Nah, contohnya darbi Zaidan qa'iman. Ya, darbi Zaidan qa'iman. Saya memukul Zaid dalam keadaan berdiri. Mana hal? Halnya adalah qa'iman. Ini hal tidak bisa jadi khabar. Makanya harus ada kata yang sebelum hal yang dia ditakdirkan, yang wajib dihapus. Takdir yang dia i'rabnya adalah khabar. Contoh, idza kana qa'iman. Darbi Zaidan idza hasala qa'iman. Nah, idza kana qa'iman. Kana di sini adalah kana naqis, ya, bukan kana tamah.
karena yang butuh fa'il saja, tidak butuh maf'ul bi atau tidak butuh isim dan khobar. Berarti apa? Karena ini kembali kepada Z nanti sebagai fa'il. Ya. Idza kana huwa qa'iman. Saya mukul Z ketika Z itu berdiri. Kalau qa'iman dia menjadi khabar aja bisa tuh, maka selesai dia jadi khabar. Kenapa dia nggak bisa jadi khabar? Jawabannya karena pukulan itu tidak disifati dengan berdiri. Ya, pukulan saya memukul Z ya adalah berdiri. Ya, saya memukul Z, ya pukulan saya berdiri, nggak bisa. Pukulan saya berdiri. Bagaimana pukulan berdiri? Nah, makanya ditakdirkan barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan? Berarti selesai ya pembahasan mubtada khabar selesai. Antum harus pahami dengan baik karena nanti kita masuk bab awamil yang masuk kepada mubtada khabar. Nah, maka wajib kita pahami dulu mubtada khabar dengan bagus. Ada soal? Kita tanya jawab aja. Akhirkan ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.